persoalan nih Bu Lanju, kalau boleh saya tanyakan. Oke, boleh silakan. Tadi kan sudah dibahas beberapa poin-poin bagaimana cara untuk mengawali membuat sebuah cerita. Nah, tapi dari pengalaman aku dulu sejak tahu sekolah dulu itu bagaimana cara mencari ide, karena kalau kita membuat cerita takutnya nanti ada yang sama, terus ada yang kayak plagiat kayak gitu-gitu. Bagaimana ada nggak caranya mencari ide yang sekreatif mungkin dan seoriginal mungkin, Bu? Oke, baiklah. Sebenarnya ini pertanyaan juga untuk biasanya yang dilontarkan oleh anak-anak juga seperti itu. Bagaimana sih cara mencari ide, Bu? Cara mencari ide itu sangat banyak sebenarnya. Ketika kita melihat orang terjatuh di jalan saat gerimis pada sore hari, itu juga sudah menjadi ide penulisan cerita. Ketika kita melihat seorang pengemis di jalanan, bisa menjadi ide cerita. Ketika kita menonton drama Korea, bisa kita dijadikan sebuah cerita. Jadi sebenarnya semua bisa dijadikan ide sebuah cerita. Akan tetapi kita kan punya idenya, tetapi kan kita tidak mutlak harus sama alurnya. Alur ceritanya kan tidak sama mutlak. Jadi kebebasan kita sebagai penulis untuk mengkreasikan tulisan kita di dalam cerita kita. Jadi seperti itu. Tapi apakah itu tidak nanti jadinya plagiat ya Bu ya, kalau kita mendapatkan ide terus itu sebenarnya dari orang lain? Kadang-kadang kita baca-baca buku, baca-baca novel atau cerita lain, terus aku pengen bikin kayak gini nih Bu, terus akhirnya bikin lagi dan bisa jadi sama gitu. Apakah itu nggak menjadi plagiat itu? Oke, baiklah. Jadi begini ya. Kalau misalnya ide tadi kan bisa dari film, bisa dari novel yang kita baca, bisa dari cerpen, bisa dari kehidupan nyata yang kita temui, kan bisa dari mana saja. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini, ketika kita sama persis idenya, sama persis tokohnya, sama persis alurnya, sama persis permasalahannya, itu baru plagiasi. Tetapi kalau kita mendapatkan ide celing misalnya gitu ya, celing kita dapat, oh iya idenya seperti ini, tetapi kita kembangkan sendiri, itu namanya inspirasi. Ya, inspirasi. Iya. Soalnya kita sendiri yang mengkreasikan cerita itu. Kita terinspirasi atau mendapatkan ide itu dari film, dari buku, dari novel, dari kehidupan nyata, tetapi kan kita sendiri yang mengolahnya, kita sendiri yang mengkreasikannya. Tentu jalan cerita kita berbeda dengan cerita yang ada di film yang kita tonton, karena kita mengkreasikan sendiri. Itu bukan plagiasi, tetapi kita hanya terinspirasi saja. Kecuali kalau sama persis, itu baru plagiasi. Kalau misalnya Omi lagi nonton drama Korea tentang percintaan, terus aku pengen bikin cerita tentang percintaan, tapi kan pastinya budayanya beda, terus kata-katanya juga beda, nama-namanya pun juga beda. Nah, mungkin kita di Indonesia pakai itu nama-nama Korea itu So Heng Kyung, So Heng Kyung, iya itu Lee Min Ho. Iya kan nggak mungkin. bukan itu ya? Kenapa? Bukan termasuk plagiasi tadi ya, itu sebenarnya. Bukan seperti itu, karena kita sudah mengubah isi ceritanya. Pada dasarnya kita mendapatkan ide tetapi secara global. Otomatis ketika kita mendapatkan ide secara umumnya atau secara globalnya, kita khusus ke perintilan unsur intrinsik cerita, itu kan akan berbeda. Nah, masalah lagi nih, kita bikin cerita belum sampai tuntas, itu udah males. Itu biasanya seperti itu. Bagaimana tuh cara menulis supaya kita bisa punya semangat yang menulis terus sampai selesai? Oke, bagaimana caranya kita menulis terus sampai selesai? Sebenarnya jujur itu juga berpengaruh dengan diri saya juga. Biasanya saya menulis, tetapi di tengah jalan itu juga, kayak bukan males sih, terselimur dengan hal-hal lain, entah mengerjakan sesuatu hal yang lain.
Tapi kembali lagi kita niatkan, kita luruskan niat bahwa tulisan itu benar-benar harus selesai. Karena kalau misalnya tidak sesuai, tidak selesai, itu akan ada sesuatu yang mengganjal di lubuk hati yang paling dalam. Gitu. Seperti itu. Luruskan niat insunnya dulu. Niat insunnya dulu, ya. Ya, seperti itu. Oke, saya nunggu untuk yang mau bertanya langsung bisa chat atau komen langsung di RRI Net Malang, RRI Perbukiran Malang, sahabat Catering, atau bisa langsung WhatsApp di 081 556 879 dan kita akan kembali lagi setelah satu lagi berikut.